Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Bu Farah harap hari ini kalian sehat selalu. Oh ya, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih? Kepoin yuk. Setiap awal tahun, biasanya kan dirayakan dengan menyalakan petasan. Nah, kalian pasti pernah melihat kan secara langsung ataupun melalui TV. Petasan yang dinyalakan ke atas, kemudian meletus dari atas itu meletus duar. Nah, seperti kembang api itu kan ya, di puncak dan turun ke bawah. Nah, dan misalnya lagi nih ya, kalau kalian mau nembak. Nah, nembaknya tuh jangan anak orang, ntar baper lagi. Dan jangan nembak pakai pistol beneran. Mainan aja. Nah, pasti ketika kalian nembak ke atas, duar, pasti di detik tertentu akan turun. Nah, di situ kita bisa menentukan titik maksimumnya. Nah, gunanya seperti itu ya. Nah, langsung aja ke contoh. Suatu benda itu diluncurkan ke atas sehingga lintasan pada ketinggian H meter dalam setiap T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 100T min 5T pangkat 2. Nah, ini adalah fungsinya. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda tersebut adalah, jadi yang ditanyakan apa? Tinggi maksimum, titik tertingginya berapa? Nah, oke, kita jawab ya. Yang pertama, kita tulis dulu rumus fungsinya. Yang kedua, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, maka kita harus menentukan turunannya. Dan turunannya itu harus sama dengan 0. Nah, 100T kita turunkan menjadi 100 ya. Kemudian dikurangi, ini cara menurunkannya, 2 kali 5 adalah 10T. Pangkatnya ini kan dikurangi 1. Nggak perlu ditulis kalau pangkat 1 ya. Sama dengan 0. Kenapa? Karena ini adalah turunan dari fungsinya HT tadi. Kemudian 100 sama dengan diluruskan. Negatif ini dipindah ke sini jadi positif. Jadi 10T. Maka mencari T-nya adalah 10 kali berapa yang nilainya 100? Gimana caranya? Iya, 100 dibagi 10. Maka T-nya sama dengan 10. Jadi T ini sama dengan 10. 10 apa? Jam, detik, menit? Kita lihat dulu soalnya. Oh, T-nya dalam detik. Jadi pada waktu 10 detik dia mencapai nilai maksimum. Di titik berapa? Nah, berapa nilai maksimumnya? Nah, kita tulis dulu yang berikutnya. HT rumus fungsinya 100T dikurangi 5T kuadrat. T-nya kita ganti 10. Maka 100 dikalikan 10 dikurangi 5 dikalikan 10 pangkat 2. Nah, 100 kali 10 sama dengan 1000. Dikurangi 10 pangkat 2. 100 kali 5, 500. Nah, jadi 1000 dikurangi 500 adalah 500. Mudah kan? Jadi, ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda tersebut adalah 500. 500 apa? Sentimeter, kilometer, meter. Nah, 500 meter. Maaf ya, 500 meter. Oke. Selanjutnya, ini ada seorang pasien yang akan melakukan operasi amandel. Nah, disuntikkan obat bius ke dalam tubuhnya. Reaksi obat bius tersebut dinyatakan dengan persamaan fungsinya Ft sama dengan 6T dikurangi T pangkat 2. Di mana T-nya ini adalah dalam waktu dalam jam ya, jam loh ya, bukan menit, detik seperti tadi. Reaksi maksimum obat bius tersebut dicapai pada waktu titik-titik jam. Kira-kira yang ditanyakan apanya? Waktunya, jamnya. Kalau yang tadi kan ketinggian maksimum, kalau ini adalah waktunya, jamnya berapa jam. Nah, yang pertama kita tulis dulu fungsinya. Nah, Ft sama dengan 6T dikurangi T pangkat 2, dicari melalui soalnya. Nah, untuk menentukan ini, maka turunannya harus sama dengan 0. Turunkan aja, 6T sama dengan turunannya 6, dikurangi T pangkat 2, ini enggak ada angkanya kan 1, ya kan? 2 kali 1 sama dengan 2. T pangkatnya 1 enggak usah ditulis ya.
sama dengan 0. Jadi turunannya ini adalah 6 dikurangi 2T sama dengan 0. Nah, negatif 2T ini kita pindah ke sini. Negatif dipindah jadi pinter, positif. 6-nya tetap ditulis, sama dengannya diluruskan. Ini jadi 2T. Nah, T-nya berapa? 2 dikali berapa yang nilainya 6? 2 kali berapa yang nilainya 6? 6 dibagi 2. Maka T-nya sama dengan 3. 3 apa ini? Jam, menit, detik. Pinter, jam. Nah, 3 jam. Jadi reaksi maksimum obat bius tersebut dicapai pada waktu 3 jam. Lebih dari itu bagaimana obat biusnya? Sudah hilang. Oke? Nah, bagaimana? Mudah bukan? Mempelajari aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.